dengan dasar hukum Undang-Undang Perkoperasian ini menjadi penting pimpinan, karena kita justru kalau menurut dalam perspektif saya, kita harus mensupport KAI agar bisa terus beroperasi. Tidak boleh KAI sampai bangkrut, tidak boleh KAI mengalami masalah, karena ini akan berimbas panjang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, di pasal 23 itu ada kurang lebih ini kaitannya dengan infrastructure maintenance operation atau biaya pemeliharaan begitu, yang disingkat dengan AIMO. Dan ini kemudian banyak hal yang sebetulnya perawatan KAI ini, aset prasarana perkeretaapian, panjang jalurnya 6.602 km, jembatannya ada 22.143 unit, peralatan persinyalan telekomunikasi dan LEE 72.984 unit, bangunan stasiun dan bangunan lainnya 138 unit. Dan itu harus dipelihara oleh KAI. Padahal kalau kita breakdown lagi apa yang diamanatkan oleh undang-undang, ini sebetulnya juga ada tanggung jawab pimpinan di Kementerian Perhubungan, Sekyu Dirjen Perkeretaapian, DJKA begitu. Nah, AIMO itu adalah biaya pemeliharaan yang diberikan oleh negara kepada KAI begitu Pak ya. Karena ini menjadi penting, menyangkut nanti juga kesehatan keuangan KAI. Ada selisih kurang bayar, jadi oke lah yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemeliharaan semua infrastruktur kereta api itu adalah KAI. Tapi yang bayarnya uang negara begitu kan. Nah, selisih kurang bayar AIMO 2022 dari negara ke KAI 11,67 triliun. Selisih kurang bayar AIMO di 2023 2,68 triliun. Selisih kurang bayar AIMO 2024 dari negara ke KAI 2,14 triliun, dan potensi di 2025 negara akan dalam tanda kutip utang terhadap KAI untuk pemeliharaan 1,56 triliun. Padahal ini kaitannya dengan yang kedua, KAI tadi ada yang mengatakan dividen, tetapi juga ada persoalan bagaimana track access charge, yaitu negara ngecas ke kereta api, ke KAI sebagai pengguna infrastruktur kereta api, betul Pak ya? Dan itu ada dasar hukumnya pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 2007 junto pasal 159 72 2009 begitu. Nah, ini menurut saya perlu dijelaskan nanti Pak kalau ada pertemuan lagi. Ada KAI harus bayar dan permohonan tagihan 2022 2,1 triliun. KAI harus bayar. Padahal tadi kemudian untuk pemeliharaan negara masih utang. Itu utangnya di 2022 sebentar. Iya Pak, penting ini. Nah, KAI 2022 sampai 2023, 2022 KAI harus bayar ke negara lewat Kemenhub gitu. Nanti masuk PNBP, Kemenhub 2,1 triliun. Nah, uang AIMO-nya utang negara 11,67 triliun dan 2023 2,68 triliun, sementara tagihannya itu 2,5 triliun. Dan KAI hanya dibayar akhirnya ada keringanan untuk TAC itu 423 miliar di 2022 dan 2023 401 miliar. 2024 minta keringanan ini tagihannya 1,27 triliun Pak Andre, tapi nggak disetujui, mau bayar pakai apa gitu. Dan infrastruktur ini sebetulnya makanya saya mengatakan kita perlu memberikan dukungan justru kepada KAI agar hutang negara ini dilunasin atau adalah semacam diskusi yang secara serius. Pertama adalah terkait AIMO dan TAC, mendukung pemerintah untuk percepatan alokasi anggaran untuk penyelesaian selisih kurang bayar AIMO tahun 2023. Kemudian percepatan penerbitan keputusan Dirjen Kereta Api
untuk tim verifikasi Kemenhub atas penyelesaian selisih kurang bayar AIMO 2024. Percepatan yang ketiga, percepatan penerbitan KM penugasan tahun 2025 untuk melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian percepatan penerbitan perubahan PM92 tahun 2021 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Rp0 atau 0% dengan menambahkan pengaturan tarif PNBP di bidang perkeretaapian bagi wajib bayar yang mendapatkan penugasan